yang unik kemarin dok, yang dokter bahas tentang miom dan kanker payudara bisa sembuh dengan cara hamil. Nah itu gimana dok? Apakah mungkin dok penderita miom itu bisa hamil? Ya, jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi miom itu adalah tumor jinak. Miom itu bisa menjadi penghambat kehamilan. Bisa. Ketika proses hamil terjadi, nempel di daerah rahim, kemudian bisa keguguran. Jadi miom bisa menghambat proses kehamilan, tapi juga bisa menyebabkan keguguran. Ini yang harus digarisbawahi dulu. Tetapi tidak menutup kemungkinan, sekali lagi, ketika terjadi proses pertemuan sperma dengan ovum, kemudian terjadi pembuahan di sana, nempelnya tidak di bagian miomnya misalnya, karena miomnya masih kecil misalnya. Maka secara otomatis janin yang tumbuh. Ketika janin tumbuh dibandingkan dengan tumor itu sebenarnya kan jinak, sedangkan janin ini kayak ibarat kanker sebenarnya, kanker normal. Tumbuhnya cepat, dalam waktu 9 bulan kan langsung besar. Ini kalah ini. Kebutuhan nutrisi si miom sama-sama tempatnya untuk ngambil nutrisi di rahim akan terambil nih oleh si janinnya tadi. Nah, kalau itu terjadi, maka miomnya gimana? Kalah. Atau kalaupun masih ada nanti sekali dioperasi sesar diambil itu si miomnya. Jadi sebenarnya bisa nggak? Bisa ketika tidak menjadi penghalang. Tetapi kalau miomnya besar, letaknya di mulut rahim misalnya, atau letaknya di dalam saluran tuba falopi, itu memang bisa menghambat proses persalinan atau proses nidasinya, nempelnya, itu bisa menyebabkan keguguran. Tetapi kalau nempelnya tidak pas di miomnya, ada satu daerah di rahim yang ternyata dia aman, itu malah bisa menjadi obat untuk miomnya. Karena makanannya sudah diambil sama si bayi. Itulah hebatnya tadi. Dan kita tahu bahwa miom, terus payudara, fibroma atau FAM itu salah satu faktornya adalah hormonal. Nah, pada orang hamil kan nggak Nah, siklus hormonnya kan udah berubah. Kalau hamil terjadi peningkatan HCG. Nah, maka itu kenapa orang-orang yang punya riwayat sakit tumor payudara, sakit tumor di daerah rahim gitu ya, ternyata itu salah satu faktor pencetusnya adalah hormon. Nah, makanya kenapa orang-orang yang sudah menopause itu biasanya relatif lebih aman dari tumor miom atau bahkan dari tumor payudara. Karena tidak ada paparan hormon. Karena salah satu pemicu timbulnya tumor tersebut adalah paparan hormon. Jadi begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Nah, kalau untuk penanganan miom secara herbal gimana? Selama miom ini masih relatif aman ya, sekali lagi relatif aman. Karena kalau sudah emergensi, mau nggak mau dioperasi. Misalnya miom yang disertai dengan perdarahan masif, itu mau tidak mau harus dilakukan tindakan operasi. Tapi kalau masih kecil gitu ya, masih tidak menyebabkan risiko, nah itu patut dicoba dengan herbal. Nah, salah satu tanaman obat yang saya berikan adalah tapak darah, keladi tikus. Intinya adalah sitotoksik, anti-angiogenesis, terus menghambat enzim isomerase atau telomerase. Nah, itu obat-obatan seperti tadi keladi tikus, tapak darah, terus kemudian ada benalu teh, gitu ya, mengkudu. Nah, itu contoh-contoh tanaman obat yang saya gunakan untuk pengobatan kasus miom, misalnya seperti itu. Sambil dirubah pola makannya, perbanyak antioksidan, batasi makan-makan yang mengandung unsur-unsur sintetik, gitu ya, atau ayam dan daging yang disuntik, telur yang disuntik, nah itu dihindari. Jadi kalau bisa carilah ayam dan telur organik, ya, atau makanan-makanan yang relatif aman. Kira-kira begitu. Baik dok, jadi intinya pola makan juga yang perlu ini dok. Pola makan, pola hidup, pola ibadah. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa untuk tap-tap layarnya ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Anissa. Dok, 10 bulan lalu saya lahiran sesar. Ya. Kemudian sekarang hamil lagi, aman nggak dok? Berapa bulan yang tadi? 10 bulan yang lalu. Aman, insya Allah, mudah-mudahan. Aman. Insya Allah aman, mudah-mudahan. Walaupun memang ada risiko, tapi mudah-mudahan aman. Tinggal banyakin nutrisi aja sih. Santai aja lah. Udah hamil terus mau di cancel nggak bisa. Jadi terusin aja udah. Paling yang pasti adalah pertama
nutrisi yang cukup. Ya, penting itu asupan-asupan nutrisi buat ibu hamil. Ya, Berarti aman ya dok? ya sebenarnya kalau dari teoritis risiko. Tapi kalau berpikir risiko terus kemudian ibu meng-cancel kehamilannya juga nggak mungkin kan. Ya, jadi sebenarnya kalau nutrisinya masih bagus, ibu menjaga proses kehamilan dengan baik, insya Allah masih aman. Udah, nggak apa-apa, insya Allah aman. Aman ya. Walaupun resiko. Bismillah ya, itu rezeki ya dok. Udah, nggak apa-apa. Allah yang punya kehendak bisa. Iya. Karena banyak kayak kemarin posting ini dok, manfaat puasa mampu meningkatkan kesuburan. Nah, itu dok. Nah, Gimana dok? Iya, itu sudah saya terangin kan? Iya. Nah, tinggal dilihat lagi di YouTube saya nanti ya. Dok, resep iktikaf aman untuk pasien GERD. Itikaf itu sudah aman sebenarnya untuk pasien GERD sebenarnya. Ya, pasien GERD itu kan sebenarnya dipicu oleh pikiran kita, dipicu dengan kondisi jiwa yang resah, ya kan, jiwa yang kadang-kadang merasa tidak stres tapi stres gitu loh. Nah, itikaf itu malah obat GERD sebenarnya. Jadi buat saya nggak usah pakai tips-tips, udahlah itikaf aja di masjid, banyak baca Quran, banyak ibadah, nggak usah mikirin GERD-nya lah. Ya paling kalau memang mau dikasih obat-obatan ya tambahkan aja temulawak sama kunyit. Itu bagus lah untuk orang-orang yang punya sakit GERD supaya nanti asam lambung yang keluar bisa dicegah, tidak menyebabkan kerusakan pada dinding lambungnya. Gitu. Oh, berarti aman ya dok? Itu malah jadi obat, terusin aja itikaf. Jadi jangan berhenti itikaf, saya GERD nggak usah itikaf, jangan malah jadi obat. Terus jalan. Jadi resepnya itikaf ya pak? Ya. Tapi nanti pas sahur jangan nasi padang ya. Ya jangan cabai, jangan santan ya. Jadi masalah nanti asam lambung tambah keluar dia. Oke, ini lagi dari Kak My Wife. Ya. Dok, semenjak vaksin haid saya nggak stabil. Gimana dok? Cek hormon kalau saran saya. Pastikan nih ada gangguan hormon apa enggak. Coba ya untuk memastikan. Apakah ini efek vaksin? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Harus perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi. Gitu ya. Tapi yang pasti cek hormon saja. Bisa juga gangguan siklus itu disebabkan karena sudah mulai meranjak ke premenopause. Saya nggak tahu umurnya berapa. Ya, kalau sudah premenopause pasti akan terjadi gangguan fungsi hormon tuh. Kadang-kadang head, kadang-kadang berapa bulan nggak head kayak begitu. Berarti kalau untuk premenopause itu biasa dimulai usia berapa dok? 40-an lah paling. 40 ya. Udah menopause biasanya 50 ke atas. Nah, saya nggak tahu umurnya berapa nih. Mungkin pas lagi vaksin sudah premenopause, jadi vaksin yang disalahin. Oke. Ya. Ini ada lagi dari Kak Puji Utami. Ya. Sakit kepala dok yang akut. Nah itu maksudnya gimana? Penyebabnya apa sakit kepalanya? Apakah darah tinggi, darah rendah, anemia, gula, kolesterol, banyak kekentalan darah. Langkah konkretnya sebenarnya ketika sakit kepala, cari penyebabnya dulu apa. Terus ngatasin sakitnya gimana? Nah, ada satu hadis tuh, Rasulullah tuh berbekam ketika nyeri kepala atau sakit kepala. Coba berbekam deh. Ya, untuk sementara waktu dilakukan tindakan berbekam sambil nyari penyebabnya apa. Apa yang menyebabkan jadi pusing? Ya, pusing kebanyakan utang ya susah memang. Harus utangnya dilunasi. Jadi gitu dulu ya. Jadi sementara dibekam aja dulu. Bekam tuh insya Allah sangat bagus dan Rasulullah ketika pusing juga dibekam. Ya, berbekam. Yang pertama pastikan dulu sakit kepalanya apa atau melakukan bekam ya dok? Ya, bekam itu untuk mengurangi nyeri kepalanya sambil dicari penyebabnya. Ya. Ada lagi? Ini dok, banyak banget. Haid saya berhenti malah nggak haid sama sekali. Umurnya berapa? Nggak ada. Umurnya berapa Kak AHN? Harus dilihat umurnya ya dok ya? Iya, kalau umurnya ternyata 60 tahun haid berhenti udah wajar. Ya kan? Kalau 17 tahun haid berhenti ya itu perlu kita periksa. Ada apa gitu kan? Karena pada saat itu kan masa-masa produktif. Gitu. Terus kalau tangan usianya masih 23 dok. Oh 23 haid berhenti. Udah berapa lama berhentinya? Harus jelas juga tuh berapa lama berhentinya.
Kalau cuma hanya baru 1 kali sih mungkin hanya gangguan hormonal saja. Maka kalau mau pastinya kita cek fungsi hormon. Ya, cek FSH, LH, estrogen dan progesteron. Cek hormon ya. Ya. Hampir 1 tahun dok. Oh, hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun ya. Saran saya dicek deh hormon sama minimal USG untuk memastikan ada masalah atau tidak. USG cek hormon. Ya. Ya, jadi KHN cek USG dan hormon ya kan, Ya, untuk memastikan ada masalah apa di situ kan. Ya. Biar lebih akurat ya dok. Ya betul. Jadi kita nggak ngira-ngira nih kenapa nih ganggu nggak head gitu kan. Ya umur 23 tahun sudah setahun, sudah nikah belum? Sudah nikah belum mbak? Belum dijawab. Kita lanjut dulu dok. Ya lanjut dulu, oke. Oke, sebelum lanjut teman-teman tap layarnya ya yang banyak. Ini kalau tangan kesemutan sebabnya apa ya dok? Saya sering olahraga rutin. Oke. Kesemutan itu banyak faktor. Bisa karena gangguan sirkulasi darah, bisa juga karena gangguan saraf. Nah, kalau gangguan sirkulasi darah bisa dipengaruhi oleh misalnya diabetes, kolesterol, kekentalan darah, atau boleh jadi salah posisi. Misalnya posisi kita yang salah, jadi menjepit sirkulasi darah, nanti pas bangun lancar lagi timbul kesemutan. Ya, itu kalau karena pembuluh darah. Tapi ada juga yang karena gangguan saraf, misalnya saraf kejepit, ya, atau sarafnya ada peradangan atau iritatif, namanya neuritis, ya, itu juga bisa menyebabkan timbulnya kesemutan. Jadi pastikan dulu apa yang menyebabkan kesemutan itu. Atau memang dikerubungi semut jadi kesemutan. Jadi susah ya kalau misalnya belum tahu penyebabnya. Nah, setelah tahu penyebabnya baru kita obati penyebabnya. Oh, ternyata diabetes, turunkan gulanya. Oh, ternyata gangguan kolesterol, turunkan kolesterolnya. Ya, jadi pastikan dulu diagnostik. Tetap harus memastikan ya. Iya, jadi nggak sembarangan langsung nih, ini obat herbal untuk kesemutan, nggak bisa gitu juga. Ya, oke, ada lagi. Lanjut. Anda dari Kak Anita, dok, asto saya awalnya tinggi 400, sekarang menurun 200. Apakah dilanjut minum obat antibiotik linconya dok? Biasanya udah berapa lama penggunaan antibiotiknya? Karena kalau penggunaan antibiotik lebih dari 1 bulan perlu dievaluasi. Kayaknya ini yang kemarin tuh dok pernah bertanya tentang asto kalau nggak salah Kak Anita yang hampir 1 tahun kayaknya dok. Oh iya lupa saya ya. Artinya pengobatan sudah berapa lama itu kan, kalau sudah kelamaan antibiotik akan berdampak flora normal akan banyak yang mati. Maka harus dievaluasi itu. Yang suruh dokter cek resistensi dok. Cek resistensi ya. Iya. Tapi sudah mulai turun sekarang ya. Udah turun. Oh ya alhamdulillah, berarti berespon kalau turun. Tinggal nanti lihat tuh efek samping obat yang perlu diwaspadai. Saran saya coba konsulkan ke dokter yang memberikan obatnya, kemudian ditanyakan nih gimana dok resiko pemberian jangka panjang. Gitu ya. Nanti kalau sudah resiko ya mendingan diganti dengan tanaman obat. Salah satu tanaman obat yang bisa membantu menurunkan asto itu sambiloto sama habatus sauda. Kalau dari ekstrak misalnya begitu. Untuk yang tadi dok, yang haidnya berhenti itu sudah menikah dok? Sudah menikah, sudah punya anak belum? Belum ada jawaban, tapi sudah menikah. Ya sudah menikah. Saya tanya lagi. Memang kalau ada pertanyaan ini memang akan bolak-balik nanya sih. Ya tapi nggak apa-apa. Artinya perlu lihat juga sudah punya anak belum dan punya anaknya berapa. Gitu ya. Dan waktu punya anak itu lama nggak gitu untuk punya anaknya. Terus ada keluhan lain nggak? Ketika berdiet ada keluhan nggak yang lain atau tambahannya? Ya. Kayaknya lagi mau program hamil dok. Oh, mau program hamil ya. Kalau mau program hamil, saran saya suami cek dulu deh. Cek sperma juga sekalian. Tapi saran saya mbaknya juga tolong cek aja USG sama cek hormon. Supaya tahu nih kenapa dia kok nggak keluar headnya gitu. Apa karena pengaruh obat Premalut? Nggak dong, dia konsumsi Premalut. Enggak sih ya, artinya ya walaupun itu hormonal juga bisa iya bisa enggak ya, tapi saya tidak bisa menjudge bahwa ini pengaruh dari obat. Kalau saya melihatnya coba dulu cek aja fungsi hormon sama cek USG untuk memastikan saja kemungkinan apa itu yang menyebabkan timbulnya kok susah head gitu ya, kok udah lama nggak head. Ya.
Perlu cek apa dok? Tadi cek USG, USG. ya, sama fungsi hormon, FSH, LH, estrogen dan progesteron. Ya, Oke lanjut. Tangan sering kesemutan, sudah bekam tapi tidak ada perubahan. itu tadi penyebabnya kan bisa saraf, bisa juga sirkulasi darah. Saran saya sih cek aja yang paling standar dulu deh, gula, kolesterol, asam urat, kekentalan darah, itu dulu deh. Cek itu dulu deh. Tapi cek dalam kondisi puasa dan diambil dari darah vena ya, bukan yang dari sini ya. Saya minta yang puasa diambil dari darah vena dan puasanya 12 jam. So, untuk memastikan aja kenapa penyebab kesemutannya. Kalau misalnya ternyata normal itu semua masih kesemutannya, mungkin coba posisi tidur. Atau ada aktivitas tertentu yang dia over di satu sisi. Misalnya kesemutannya karena mungkin ada aktivitas berlebihan itu sehingga ototnya kencang, sehingga pembuluh darahnya jadi terjepit. Bisa karena faktor itu. Ya, atau mungkin ada gangguan di dada tulang yang menyebabkan saraf jadi teriritasi. Maka itu pemeriksaannya harus pasti dulu nih. Itulah bedanya medis sama dukun begitu. Ya, kalau medis itu harus periksa dulu, kalau dukun mah cukup ngeraba-ngeraba aja. Gitu ya. Oke, ada lagi. Obat pusing vertigo apa ya dok? Obat pusing vertigo. Ya, kalau dalam dunia kedokteran pasti dikasih vertigo ya. Tapi kita tahu bahwa vertigo itu disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga, ada di bagian telinga ini yang mengatur proses keseimbangan. Nah, penyebabnya itu juga banyak faktor itu. Ya, bisa karena yang pasti bisa jadi karena infeksi atau peradangan atau mungkin ada gangguan sirkulasi ke daerah telinga bermasalah, diabetes, hipertensi atau kekentalan darah gitu ya. Paling dikasih obat untuk vertigo dulu, vertigo biasanya atau beta-histin. Nah, itu contoh-contoh obat yang dipakai untuk kasus-kasus vertigo. Tapi sekali lagi itu hanya untuk mengurangi gejala. Maka langkah konkretnya dicek dulu. Langkah pertama cek THT dulu, pastikan dulu ada masalah nggak. Takutnya kayak misalnya kasus otitis media atau otitis eksterna, ada infeksi, ada peradangan, itu juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan. Ya, atau yang paling sederhana, kotorannya penuh aja bisa ganggu keseimbangan itu. Langkah pertama THT dulu. Yang kedua, kalau itu yang normal semua, coba cek-cek unsur-unsur yang memperberat. Diabetes, hipertensi, kolesterol, terus kemudian kekentalan darah, itu wajib kita cek. Oh jadi vertigo bisa disebabkan karena itu ya dok? Salah satu faktornya. Ya, banyak aspek sebenarnya. Jadi gini, para sahabat sehat, jangan berfokus kepada gejalanya dulu. Kalau gejala itu bisa dihilangkan gampang. Tapi kalau penyebabnya tidak disembuhin, ya muncul-muncul terus gejalanya. Maka cari penyebabnya dan itu yang diobati. Ya. Oh, alhamdulillah dapat stiker. Makasih buat kakak yang mengirimkan giftnya. Ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Oke lanjut lagi dok. Termasuk ini dok, ada gangguan rahang dekat telinga, kaku dan nggak nyaman. Nah, berarti tuh ada infeksi tuh. Itu Coba ini beda orang dok. Beda orang. Nah, kalau gitu coba cek, jangan-jangan infeksi dari gigi. Coba ke dokter gigi deh. Takutnya ya, karena infeksi gigi itu juga bisa menyebabkan timbulnya vertigo, timbulnya permasalahan di sekitar gigi. Nah, coba jangan anggap enteng gigi loh. Gigi ini bisa menyebabkan penyebaran kuman loh. Ke jantung, ke otak, kemana-mana. Makanya kalau memang ada berlubang, tambel. Kalau nggak mungkin ditambel, cabut. Gitu ya. Cek di bagian gigi ya dok? Iya, betul. Ini lanjut untuk Kak Sakarisa. Dok, kreatin saya 1,15 apakah normal? Masih oke. Tergantung satuannya di situ kan. Ada alat lab yang satuannya 1,3, ada yang satuannya 0,9, tergantung. Lihat aja nilai normalnya. Jadi di sebelah lab itu, sebelahnya itu ada nilai rujukan. Kalau masih masih range nilai rujukan tidak masalah. Karena seminggu yang lalu 0,9 dok. Iya nggak apa-apa kalau masih range normal. Ada yang lab yang range normalnya itu sampai 1,3 ada. Jadi kalau misalnya cuma 1,2 masih normal. Jadi nilai normal itu adalah nilai yang masih dalam range. Misalnya kayak gula tuh 80 sampai 140. Kalau gula yang 80 bagus nggak? Bagus. Kalau 139 bagus nggak? Bagus. Karena masih dalam range. Jadi 1,15 aman dok. Kalau satuannya 1,3, tergantung alat cek labnya. Ini 0,9. Enggak, satuan labnya. Enggak, dia sebelumnya 0,9. Ya itu tadi, sebelumnya 0,9 kayak, sebelumnya 0,1 kayak, sekarang 1,3, range-nya labnya itu. Range-nya. Jadi gini, kayak gula nih, range-nya 80 sampai 140 nilai normalnya. Kalau saya nilai 90 gimana?
Normal. Kalau kemudian berubah menjadi 139, normal nggak? Normal. Jadi range lab-nya itu dilihat. Oh, yang itu ya batasan Batas normal. nilai rujukan. Nah, masing-masing itu berbeda-beda. Nah, ada yang satuannya sampai 1,3 soalnya. Tergantung alatnya. 1,3 ya. Iya, jadi kalau pakai alat 1,3 nilainya 1,15 normal, nggak ada masalah. Oke, lanjut dari yang ini tadi yang ngirim gift Kak Edi KW, makasih ya Kak. Ini istri saya rutin haid dok, tapi kok belum diberi keturunan. Nah, cek sperma. Karena permasalahan sulit punya anak tidak hanya pada wanita. Yang paling sering saya dapatkan adalah gangguan sperma pada laki-laki. Jadi langkah konkretnya cek sperma aja, tidak berhubungan selama 3 hari, kemudian datang ke lab cek sperma. Nah, sebagai laki-laki harus jantan deh. Kadang-kadang nggak mau diperiksa laki-laki, periksa. Nggak mau disalahin juga ya. Iya. Udah wajib periksa. Ya demi kebaikan bersama lah harus diperiksa. Ya. Tip promilnya dok? Apanya? Promil tipsnya. Tadi kalau masalah di spermanya saya benerin spermanya. Tapi kalau masalah di wanitanya, misalnya ada gangguan kista atau ada gangguan misalnya bentuk rahimnya jadi retrofleksi, ya itu harus diobati juga. Makanya saya pastikan dulu masalahnya apa. Kalau misalnya ternyata masalahnya pada pria, misalnya ada gangguan sperma, misalnya astenoteratospermia misalnya ya, maka ada beberapa tips, misalnya banyakin makan jahe, konsumsi kemangi, konsumsi anggur, itu contohnya yang menstimulus perangsangan beberapa hormon tadi. Terus kemudian, nah ini yang paling penting, kalau bisa buat laki-laki, testis itu harus menggantung, jadi jangan pakai celana dalam yang ketat, atau pakaian celana yang tidak menyerap keringat. Karena dia kalau kena suhu panas, dia akan mati tuh proses pembuatan spermanya. Jadi saran saya banyakin pakai sarung tanpa celana dalam. Terus pakai apa? Celana pendek ganti, biar dia menggantung. Karena sunnahnya si tes itu gantung. Karena kalau dia nempel ke atas, kena suhu tubuh, itu proses pembentukan spermanya bermasalah. Gitu ya, sama berhubungan, jangan terlalu sering juga jangan terlalu jarang. Berhubungan sehari 3 kali, ya kualitas spermanya jelek. Atau berhubungan sebulan sekali, ya gimana mau jadi? Idealnya 72 jam. 3 hari sekali ya dok? Ya, idealnya 72 jam, bukan 3 sekali, 72 jam. 72 jam. Ya, jadi misalnya jam 9 malam hari ini, dihitung aja 72 jam. Waktu yang sama atau kurang lebih 1 sampai 2 jam. Oh, jadi waktunya sama dok? Iya. Misalnya tiap jam 9. Jam 9, nanti hitung lagi 9 Senin, berarti Selasa jam 9, Selasa, Rebo, Kamis jam 9 gitu. Jadi harus 72 jam. Harus gitu ya dok? Iya, nggak bisa sembarangan dok? Iya, biar tadi kualitas spermanya terjaga dan spermanya masih tetap terbenam di dalam vagina. Karena sperma itu kalau di dalam vagina bisa bertahan sampai 72 jam. Gitu ya. Termasuk puasa itu kan dok ya? Apanya? Sering-sering puasa juga. Nah, puasa itu mampu mengaktifasi itu kalau pada wanita. Ya, mampu mengaktifasi hormon FSH dan LH. Jadi kualitas telurnya menjadi bagus. Oke, kita lanjut dok. Dari Ya. Kak Yuni, dok lagi hamil, kolesterol naik, boleh nggak minum obat kolesterol? Hati-hati, konsultasikan ke dokter kandungan dulu. Karena tidak boleh semua obat hamil itu ketika hamil sembarangan minum obat. Herbal pun juga hati-hati. Ada beberapa tanaman obat yang resiko untuk ibu hamil. Tetapi kalau bumbu dapur, silakan. Nah, bumbu dapur yang bisa menurunkan kolesterol, misalnya jeruk lemon, itu aman. Kunyit, dimasukin ke dalam masakan, misalnya pepes ikan, kunyitnya yang banyak. Ya, terus yang pasti hindari makanan-makanan yang tinggi kolesterol. Lagi tinggi begini ya batasi gorengan, batasi santan kayak gitu ya. Ayam daging pun pilih yang tempat-tempat yang tidak mengandung unsur lemak yang terlalu banyak. Gitu ya. Misalnya kalau makan ayam yang aman itu adalah ayam jago, ayam kampung, jago, dan bagian pahanya kulitnya dibuang. Itu sangat aman. Gitu ya. Oke. Ini dok yang tadi yang kreatinnya satuan labnya 1,4. Oh, berarti normal. Iya. Satuan nilai rujukan di sebelahnya kan ada nilai rujukan. Masing-masing lab itu berbeda-beda nilai rujukannya. Ada yang dari 1,3, ada yang 0,9, ada yang berapa gitu ya. Jadi dilihatnya standar labnya. Gitu Apa ya. bisa diturunkan di bawah 1 dok? Nggak usah, itu normal, mau turun lagi nanti malah ngapain diturunin, udah normal itu. Ya, Normal ya. udah normal, nggak usah dimikirin itu. Malah mikirin itu jadi stres. Yang penting lihat GFR-nya, berapa GFR-nya. Ya, glomerular filtration rate-nya kita lihat GFR-nya. Biasanya kan kalau ngecek urium, kreatinin, GFR itu jadi 1.
Ya, coba GFR-nya gimana? Kalau masih di atas 90 masih aman. Oke, lanjut Ya. dok. Ya. Ini 2 pertanyaan terakhir lah ya, dok. Ya, siap. Menu sahur dan buka untuk asam lambung, dok. Gini, asam lambung itu yang paling penting hindari ya. Asam, cabai, lada, ya, terus santan, susu, bawang putih, ya. Kalau sayurnya jangan kol, toge, ubi, brokoli, ya, terus mie instan, terus kemudian tape, soda, nah, kopi juga harus waspada. Itu yang pertama dihindari. Yang kedua, buah yang aman, pepaya, melon, alpukat, itu aman. Buah yang lain resiko. Ya, terus kemudian ketika sahur nih kalau bisa rebusin temulawak sama kunyit aja. Temulawak 2 jari, kunyit 2 jari, dikupas, dipotong kecil-kecil, ya rebus, ya 3 gelas menjadi 1 gelas, diminum aja tuh untuk menutupi lambungnya. Sama tadi berpikiran positif. Ya, kalau orang sakit GERD tuh pikirannya harus positif, nggak boleh pikirannya stres. Ya, oke. Minum kunyit temulawak aman, dok, tiap hari? Aman. Ya, cuman hati-hati kalau sudah lebih 4 bulan perlu diwaspadai. Oh. Tapi ada dok yang minum kunyit temulawak tapi malah kembung, gimana dok? Harusnya sih tidak ya, mungkin caranya aja kalau yang tidak tepat. Bukan diparut, diperes ya, yang paling valid itu dikupas, potong tipis-tipis, masukin 3 gelas air, direbus berkurang menjadi 1 gelas. Mungkin caranya aja tidak tepat. Kalau diparut emang gimana dok? Terlalu kental takutnya. Ada sebagian orang tidak nyaman dengan kental. Oh, Mendingan direbus saja. tapi reaksi kembung saat minum temulawak kunyit? Harusnya sih nggak kembung. Orang tua obat kembung masih kembung. Mungkin lagi minum temulawak kunyit, stresnya lagi tinggi-tingginya jadi kembung. Oh, gitu. Ya, Bisa soalnya jadi. ada yang kemarin juga Coba direbus coba. komentar gitu dok, saya minum temulawak malah Temulawak sama kunyit yang dikombinasi ya. gemuk, tapi biasanya enggak ya dok? Harusnya sih logiknya enggak ya. Harusnya enggak ya dok? Iya. Coba mungkin ada masalah lain kalau misalnya seperti itu. Oke, cukup. Ini dok, ada kalau impaksi gigi Ah, masih terasa nyeri padahal ada obat, biasa kenapa dok? ya impaksinya harus dihilangin dulu. Impaksi itu kalau nggak dihilangin, wah nyerinya nggak hilang-hilang. Saran saya harus ke dokter gigi tetap itu. Kalau ada impaksi kayak begitu. Ya, nanti dibenerin apa gusinya dibuka dulu sedikit supaya nggak neken gusi. Ya, itulah nanti dokter gigi yang paham. Jadi impaksinya dihilangi ya dok? Ya, Nah ini dok, mengkonsumsi jahe atau herbal setiap hari apakah bisa menjadi sebab gagal ginjal? bisa aja bisa enggak. Setiap hari dosisnya sekarung ya resiko. Ya, artinya harus ada takaran dosis. Artinya gini, segala sesuatu yang berlebihan tetap tidak baik. Pada orang yang kita tahu bahwa lauk terbaik adalah garam. Tapi ketika orang yang sakit darah tinggi makan garam gimana? Tambah hipertensi. Orang biasa dia makan garamnya kebanyakan hipertensi. Jadi segala sesuatu walaupun itu baik, halal, tapi kalau berlebihan masalah. Allah kan berfirman di dalam Al-Quran kan gitu kan, wa kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, karena saya harus ngajar lagi. Nanti dilanjut pada pertemuan Kamis yang akan datang. Ya. Gitu ya. Baik, mohon maaf buat teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dijawab, nanti bisa sampaikan di postingan tanya jawab ya. Insya Allah Kamis depan kita akan jawab. Ya, karena dokter mau ada keperluan lagi. Jadi untuk live kali ini kita akhiri. Makasih dokter atas waktunya dan mohon maaf buat teman-teman yang belum bisa dijawab pertanyaannya. Insya Allah kita akan sambung di Kamis yang akan datang. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.